sering lupa akal ini. Sifat manusia itu lupa dan lupa. Kalau kita bisa sesuatu itu sebenarnya bukan kita yang bisa itu Allah. Kita bisa tuh karena Allah juga. Kita seharusnya merasa ya, jangan merasa sombong, jangan merasa bisa. Kodratnya itu yang bisa itu hanya Allah. Saya tadi ada cerita siapa tadi, abang siapa yang katanya kalau cerita ngomong di mana ketemu orang Inggris bisa ngomong bahasa Inggris, itu sebenarnya kodrat Allah itu. Saya sendiri aja kalau mengaji Quran, mengaji Arab itu, ngaji Fat, itu kalau sengaja dengan akal nunu ya Allah, tapi kalau kita serahkan sama Allah, alhamdulillah, yang nggak apal pun jadi dibaca pun jadi enak, ngalir seperti air. Tapi kalau melalui akal kita nunu, kata bahasa orang Jawa, anak nunu gitu. Tapi kalau kita mau ngaji itu diserahkan sama Allah, semuanya itu Allah yang ngaji, Allah yang berbicara, lancar, Masya Allah. Sebenarnya kita itu seperti wayang, yang menggerakkan kita itu Allah. Kita sholat pun, yang sholat itu Allah, kita hanya penyaksi aja. Kita tuh tidak bisa apa-apa, yang sholat itu Allah yang ada dalam diri kita. Kita sebagai penyaksi, manusia itu tidak bisa apa-apa, yang bisa itu hanyalah Allah. Beginilah saya kalau ngomong di room ini tidak bisa, selalu meneteskan air mata melihat kebesaran Allah itu. Coba yang lain kakak bang. Bersyukur ya sahabat beriman, ya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di atas segala rahmat, hidayah serta karomahnya. Kita disempatkan bertemu kembali ya di udaranya Allah yang diperantarakan di Komalnya Kanevi, dengan niat bertolabul ilmi di sini kita ya, dalam rangka bertauhid, mengukuhkan ketauhidan kita untuk berjalan menghadap Allah. Bersalam kita tidak akan kita lupakan. Marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Allahumma shalli. Ya, sahabat beriman, ada yang mau, tidak ada yang mau bertanya ya? Lanjut ya? Iya, lanjut. Iya. Ini kita di sini tidak ada saling berdebat ya. Di sini kita tidak ada istilah saling berdebat yang memperdebatkan ilmu. Ya. Kalau kita memiliki narasi, tentunya ya bagaimana seseorang harus menyelesaikan dulu apa yang dipahamkan, baru kita membuka narasi baru. Ya, bukan seharusnya kita artinya kita menutup ya pemahaman orang lain, lepas itu kita bernarasi. Ya, nah, bernarasi ini artinya sama saja kita bagaimana menutup sesuatu pemahaman orang lain dengan menghinakan orang lain seakan-akan kita itu sudah benar. Ya, jadi alhamdulillah selama ini ya di roomnya Kanevi ya, mungkin ya Allah sudah menghadirkan bagaimana kenyamanan di sini. Kita saling berlapang-lapang dada untuk mendengarkan ilmu, belajar, saling kita membelajarkan di sini. Ya, tidak ada niat bagaimana kita harus artinya pemahaman ini untuk hal-hal lain ya, ataupun mengejek suatu
yang lain tidak ada. Di sini kita bertujuan hanya bertolabul ilmi, ya, mencari ilmu, ya, untuk mengukuhkan ketahuidan kita. Jadi alhamdulillah ya, selama ini kita aman-aman saja di sini, dan yang mendengarkan juga sahabat-sahabat beriman yang ada di bawah dan yang duduk juga di Komal Kenyakan ini, ya, insya Allah kita semua orang-orang yang dijauhkan dari untuk memperdebatkan ilmu-ilmu Allah. Ya, hal-hal dalam perjalanan bermujahadah sahabat beriman, dalam perjalanan belajar menuntun ilmu di jalan Allah, dalam perjalanan memperjuangkan perjuangan kita bermujahadah dalam zikir, tafakur, taharub, uzlah, tazakur ataupun lain-lain, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menghambakan diri kita. Ya. Apa yang menjadi suatu artinya perhatian? Yang menjadi suatu perhatian itu adalah mana hal-hal, sifat atau kodat-kodat Allah yang tidak boleh dipakai menjadi suatu kehambaan bagi diri kita, kodat tersebut. Kemanusiaan kita yang tidak boleh kita pakai. Kenapa begitu? Karena kita terbuat dari sifat-sifat dan zat Allah. Ya. Innallaha innal insanu masakinatul wa marido. Kita ini adalah sebuah kodat yang diciptakan oleh makom sir usir, ya, atau sirnya Allah, atau rahasianya Allah. Nah, ini yang menjadi manusia, ya. Innallaha innal insanu, ya. Itu manusia, ya. Itu berasal dari rahasiaku, dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, kapan kita tahu dirinya sendiri itu? Apabila makomnya kita sudah jalankan. Ya, kalau kita nggak jalankan sahabat beriman, kita akan nggak akan pernah kita mengetahui dirinya itu. Makanya manusia itu tempatnya kaji untuk mengenal Tuhannya. Ya. Manusia hanya kita mengkaji dirinya, ya, bukan diri kita, ya, dirinya. Ya, kalau diri kita ini ya diri kita ini, tapi kita disuruh mengkaji dirinya. Makom pengetahuan hakikat yang kita sampai pada diri yang bukan diri kita. Nah, untuk itu sahabat beriman di sini, ya, sifat-sifat yang tidak boleh dipakai itu ada sebenarnya, ya. Beberapa sifat sesuai dengan koda dari diri kita. Nah, kita telah dibagi oleh Allah. Ya. Ini sudah diatur oleh Allah, sudah dibagi-bagikan oleh Allah. Ya. Mana sifat dan kodat Allah yang telah ditetapkan sebagai keumatannya, ya, dan mana sifat dan kodat Allah yang dipakai sebagai wujud ketuhanannya. Nah, ini beda, ya. Nah, kodat ketuhanan dan kodat keumatan. Ya. Kodat keumatan itu dia, ya, kodat ketuhanan itu juga dia. Ya. Nah, tapi ini beda sahabat beriman, ya. Kalau yang dipakai dalam wujud ketuhanannya itulah miliknya semata. Ya. Tidak boleh ada keakuan kita di situ. Tapi bersifat aku pada sifatku sendiri. Nah, ini satu kodat keumatan yang ia telah jadikan bagian dari diri dia untuk menjadi umat. Inilah alif kembali pada alif, ya, asal Tuhan dari Tuhan, asal manusia dari Tuhan. Ya, kita bukan asal kita dari tanah, ya.
asal kita dari tanah kembali ke tanah. Tidak ada tuh sahabat beriman ya. Coba kita kaji tanah tuh, mana asalnya Tuhan di situ. Yang nggak ada yang mengkaji tanah kalau dalam tauhid Islam. Kalau memang kita asalnya dari tanah. Membedakan ya sifat-sifat yang akan kita pakai. Saya akan menyampaikan ya, sahabat di sini kita semua ya. Dengan saya menyampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi amal kita, ya, amalan ya, atau dikatakan suatu amalan ibadah ya. Nah, apa yang tidak boleh dipakai, yang tidak boleh dipakai, mana yang tidak boleh kita pakai. Yang boleh kita pakai, yang tidak boleh kita pakai. Ada jumlah tertentu berdasarkan kaji dirinya sendiri. Ya. Kaji diri, ya. Kita contohnya, ya. Kita disuruh cari diri. Tapi kan diri kita. Man arufa nafsahu, faqad arufa rabbahu. Ya di situ ada kata hu, ya. Bukan kata nas. Ya, atau nafsin, atau nas ya, nafsahu ya, ada juga hu ha hi ya, itu berbeda ya. Kalau hu ini ke aku atau dikatakan diri ya, dirinya hu, atau keakuanku atau aku. Nah, jadi tapi di mana arufa nafsahu berarti mengenal dirinya. Ya, dirinya itu yang akan bagian dirinya dan keumatannya. Nah, inilah yang dikatakan, aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Ya, nama bukan dirinya ya, nama. Artinya bi ya, artinya tidak boleh. Bi itu salbia ya, salbia, salah dia. Nah, kalau kita mau secara hijahiyahnya ya, itu membacakan salah dia. Ya, artinya tidak boleh dipakai atau tidak diakui ya tentang keumatan. Ya. Nafsiyah itu nilai diri. Ya, tadi salbia, ini nafsia, itu artinya nilai diri. Ya, bagaimanapun kita menyamakan nanti sahabat beriman, ketemunya nanti nafsia. Ini tidak boleh dinamakan dengan yang lain ya, itu namanya nafsia, yang harus dinafkan. Nafsia harus dinafkan. Berikutnya ada maknawiyah. Manawiyah ini sama kayak ma'ani ya, sama itu kayak ma'ani. Apa yang dikatakan ma'ani ya adalah sifat tujuh ya, ada tujuh ya, ada tujuh zohir, ada tujuh hakikat, berarti 14 di situ ya. 14 tambah nafsiyah 1 menjadi 15 ya. 15 ini tambah salbiyah 5 menjadi 20. Inilah sifat 20 ya. Berarti bersifat 20 Allah pada diri manusia ya, bukan pada alam tuh ya, bukan pada alam semesta, tapi pada manusia ya. Sandaran 20 ini adalah 8 sahabat beriman. Ingat kita di sini ya, kita ngajinya pelan-pelan. Ya, sandarannya itu 20 ini ada di 8 ya, ada di angka 8. Ingat, 20 hitungannya datang dari 8. Ini falakiyah ya,
Kalau kita mau mengkaji kayak gini nih, ini saya ajar, kita berwawasan untuk bagaimana kita mengkaji ya, untuk paham juga kita kaji-kaji. Ya, biar kita mandiri semua di sini mengkaji Al-Quran. Ya. Ini Falakia. Ya. Nah. Jadi sandarannya 20 ini pada huruf pada angka 8 ya. Nah, mana kodrat yang 8? Nah, itulah 8 itulah datang dari 8 batang tulang dalam tubuh manusia. Ya. Nah, lalu mana kodrat yang 8 tadi? Nah, itulah batang tubuh tulang manusia tuh 8 tuh. Ya. Hakikatnya 8 ya. Sudah terpajang dalam Al-Quran tuh ya. Nah, ini penyebab 20 tadi. Tapi kalau sifat 20 ini dikaji sahabat beriman ya, tanpa dasar muncul dari 8 ya. Nah, 8 ini tongka 8 batang ya, 8 batang tulang. 8 batang tulang ini sehingga menjadi manusia tuh, berdiri dengan sendirinya. Ya, ini kunci ini. Ya, kunci sifat. Ya, kalau kita mengkaji sifat ini harus patokan 8 tulang dalam diri manusia ya. Karena Al-Quran itu dalilnya manusia atau didatangkan dari tubuh manusia sehingga terbentuk Al-Quran. Ya. Nah, jadi kalau dikaji sahabat beriman sifat-sifat ini ya, tanpa disandarkan dengan huruf dengan angka 8 ya, berarti kajiannya itu sifat 20, bukan kodratnya umat dan Tuhan. Ya, tapi sifat-sifat Allah begitu saja ya. Nah, cuma sifat-sifat Allah ya, bukan kodratnya umat dan Tuhan, melainkan sifat-sifat Allah sahaja ya. Kalau nggak memakai patokan 8 tadi ya. Nah, itu rumusnya 8 tadi itu ya. Itu kunci. Kalau Al-Quran ya, kalau Al-Quran tadi sifat, kalau Al-Quran itu dia picah 7 ya, 7. Bismillah kajinya 7, semua ayat 7. Nah, dia di mana diambil 7 ini? Nah, dari sifat ya, dari sifat atau dari pintu atau dari 7 langit ya, 7 alam dalam diri manusia. Mana 7 alam? Ya, kodrat, iradat, samar, basar, kalam ya. Itu 7 alam kesadaran manusia tuh ya, atau sifatnya Allah. Tapi kalau bersifat Allah pada kodratnya sendiri atau zatnya, nah ini yang dinamakan adalah bersifat 20 Allah pada diri ya. Nah, bukan pada diri kita ya, pada dirinya ya, atau sifat kehambaan bagi dirinya ya. Nah, dan yang tidak boleh dipakai adalah 5 ya, adalah 5. Yang pertama adalah wujud ya, wujud yang pertama yang tidak boleh dipakai nih ya. Kalau wujud ini adalah sifat ketunggalan Allah yang tidak boleh diperumpamakan atau disamakan dengan adanya yang lain ya. Tidak boleh menyatakan wujud itu pada zat, tidak boleh menyatakan wujud itu pada nur ya. Tidak boleh kita menyatakan wujud itu sir ya. Dia tidak bernama ya, dia tidak bernama, dia bukan zat, dia bukan nur, dia bukan sir ya. Tidak boleh kita katakan, tidak boleh kita menamakan dirinya ya. Nah, wujud itu artinya ada. Wujud itu artinya ada ya. Jadi ini wujud artinya ada dan memiliki tadabur sendiri ya, makomnya juga sendiri, dan dia kalau dikaji ya menurut kodratnya juga sendiri ya. Umpama apabila Allah itu wujud, maka maujudlah sesuatu. Nah, itu boleh ya. Allah itu wujud, maka maujudlah sesuatu atau terjadilah sesuatu. Makanya kun fayakun ya. Allah itu wujud, maka wujudlah sesuatu, wujudlah semua ya. Makanya dia ada lalu langsung terjadi tuh ya, langsung terjadi kun fayakun. Dia ada langsung terjadi. Bukan wujud ya. Nah, wujud itu wajud ya, artinya maujudullah ya, wa maujudullah. Nah, adanya aku dan maujud dan maujudnya Allah
Jadi wujud ada, mustahil tiada. Ya, artinya dari kemustahilan inilah dia buka makom kajinya untuk mendapatkan wujudnya. Ya. Kalau umpamanya kita berdiri di suatu cahaya atau di atas matahari itu, ya, atau di depan matahari, kira-kira ya. Tiba-tiba maujudnya di situ kan artinya ada bayangan ya. Ada bayangan di situ. Wujudnya adalah penyebab terjadi bayangan tadi. Ya, yang menyebabkan bayangan tadi itu yang dikatakan wujud. Ya, kayak gitu tuh, ya. Yang menyebabkan bayangan tadi karena kamu ada di situ. Itu yang dikatakan wujud. Makanya kalau kita mengkaji wujud harus mengkaji maujudnya. Ya, mengkaji maujudnya sahabat beriman ya, atau mustahil tiada. Ya, tidak boleh dikaji dari wujudnya ya, tapi dikaji dari maujudnya. Nah, itu yang dikatakan kalau itu dalam bahasa masa sukunnya, ya, atau dikatakan dalam bahasa masa kosong. Jadi kalau dikaji wujud ada, dikaji yang tiada itu, ya, yang tiada apa? Yang kosong itu. Ini dinamakan kosong ya. Awal kaji di situ sahabat beriman, munculnya kaji-kaji para khalifah dulu ya, para wali-wali itu. Ya. Para mursyid-mursyid itu awal kajinya di sini sahabat beriman ya. Mereka mengkaji yang kosong tuh. Ya, tidak bisa dikaji wujudnya. Itu tidak boleh dipakai atau tidak boleh dikatakan ada, tapi di situ dia artinya ya, tapi dia di situ ada ya. Itu alat pencarian namanya ya. Itu wujud tadi, wujud ya, sifat wujud bagi Allah yang tidak bisa kita pakai. Yang kedua adalah kidam. Abah saya kan lagi haid, terus habis subuh. Itu saya ketiduran jam 6 sampai mimpi buruk. Ya kalau mimpinya itu kalau langsung lupa, ya kalau mimpinya langsung lupa itu kalau dikatakan itu seperti kayak macam istilahnya itu bayangan ya, atau bayang-bayang tidur. Tapi kalau mimpinya kita ingat ya, kadang-kadang sampai 1 hari 2 hari, itu datangnya dari Allah ya. Itu datangnya dari Allah. Itu peringatan tuh ya. Kalau memang diingat terus mimpi itu peringatan. Kalau kita langsung lupa, itu dari bayangan tidur kita, apa yang mungkin kita nonton 1 hari, lepas itu ke bawah mimpi. Yang kedua kita lanjut ya. Yang kedua adalah kidam. Ya. Kidam ini adalah sifat sifat maha mendahului. Ya, sifat maha mendahului. Apa yang dikatakan mendahului? Ya, kalau mengkaji wujud Allah, kaji kidamnya. Ya. Kaji kidamnya. Apa yang terjadi sebelum semua jadi. Inilah kidam, ya. Maha dahulu. Berarti kita harus mengkaji kepada suatu kejadian, ya, atau suatu yang sudah terjadi. Ya, makanya kalau kita mengatakan Allah gaib itu, kalau memang Allah itu nggak kelihatan, lalu dari mana itu munculnya alif lam lam ha? Kalau memang Tuhan itu nggak bisa dilihat sama sekali, lepas itu namanya itu dari mana? Kalau memang nggak ada yang artinya yang dilihat, dari mana? Dari mana kata sifat dan nur itu? Ya, makanya dikaji yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi siapa? Yaitu manusia. Ya, dengan mengkaji manusia ini untuk mengenal Allah tadi. Tapi kadang-kadang manusia juga kadang-kadang kayak gimana ya gitu ya. Ada yang rekan-rekan teman-teman ya. Masa kamu kok tahu dengan semua itu, dengan bagaimana tentang Tuhan? Lah, kita ini kan datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari pohon, bukan datang dari tanah ya. Makanya
Makanya kita ini artinya asal usul ya, kita ini ya, kita ini asal usul semua terjadi karena ada kita, alam semesta ada. Nah, ini asal usul nih. Ya, asal usul semua terjadi. Makanya kita ini jadi dan terjadilah. Ya. Nah, kita ini dari kun fayakun, yang terjadi itu alam semesta, hamparan, ya. Nah, bukan berarti Allah itu menciptakan satu-satu semut, ini enggak, ya. Allah memangnya makhluk ya, Allah kayak gitu ya, dengan kun fayakun. Makanya kalau memang Allah itu ya tidak bisa dilihat, lalu nama Allah itu di mana? Ya. Siapa yang bisa menamakan Allah itu kalau memang Allah itu nggak bisa dilihat, kayak gitu ya. Nah, jadi yang harus kita mengkajinya ya kepada suatu kejadian, ya. Nah, yang mana sebelum semua ini jadi, ya, seandainya ya masa sukun itu sudah ada, ya. Seandainya masa sukun itu sudah ada, masa sukun ini masa mati, ya. Tapi dalam arti sukun ini mati itu bukan berarti mati yang sebenarnya ya. Nah, seperti yang dikatakan dalam surat Maryam, sesungguhnya manusia itu sudah ada, ya. Nah, tapi belum terlihat. Nah, itu masa sukun, ya, belum terlihat dia. Nah, itu masa sukun tuh, ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran kalau dikatakan mati, nah, itu bukan mati yang sesungguhnya, melainkan al-maut, ya. Nah, al-maut itu dia menuju dalam alam sukunnya, ya. Kenapa Al-Quran itu untuk pedoman orang-orang yang masih hidup, ya. Nah, itu untuk petunjuk manusia yang masih hidup. Nah, jadi seandainya masa sukun yang belum terlihat ini sudah ada, nah, ini yang dikatakan lah. Nah, ini yang dikaji nih. Setelah yang sudah ada ini, yang tidak terlihat ini sudah ada, sudah muncul, sudah berzohir, ya. Dia sudah berbentuk manusia. Nah, ini yang dikaji nih. Yang masa sukun tadi yang nggak kelihatan, lepas itu kelihatan, ya. Nah, ini yang dikatakan lah. Ya, lah itu zohir dan batin atau syariat kita, ya. Nah, ini dikatakan lah atau lamnya, atau lamnya ini, ya. Nah, ini sukun ini, ya. Nah, jadi kita mengkaji dari yang tiada tadi, ya, dari yang tiada. Ini yang tidak boleh dipakai oleh kita, ya, karena ini kajian sifat kidam, ya. Ini adalah salah satu artinya perbuatan Allah ya yang mendahului, ya. Sebelum engkau sampai artinya bagaimana ya, dalam arti para wali-wali dulu yang mengucapkannya begini ya, para wali-wali dulu ya, sebelum engkau sampai jangan dulu engkau berangkat. Makanya kalau kita lagi berangkat ya, usahakan kita menkidamkan dulu, ya, mendahulukan dia. Rasa itu sudah sampai di tempat kerja, baru kita berangkat. Nah, ini yang dikatakan kidam, mendahului. Nah, sama halnya juga sholat, dalam perbuatan sholat. Saat kita mau mengangkat, sebelum kita mengangkat takbir ini, kita menkidamkan dulu dia. Dia dalam hati kita ini dia sudah berdiri, ruku, sujud, dan berdiri lagi. Nah, ini sifat kidam, mendahului, ya. Kita lagi mau berangkat kerja, mau berangkat kayak gimana, mau keluar dari rumah, usahakan itu kita mendahului. Artinya usahakan Allah itu sudah di sana, ya. Kita menkidamkan, ya. Rasa itu sudah di sana tuh. Baru kita berangkat. Makanya para wali-wali dulu katakan, ya, sebelum engkau sampai jangan dulu engkau berangkat. Itu maksudnya, ya. Nah, ini sifat kidam nih, ya. Nah, yang tidak bisa kita pakai. Nah, ya, kita mendahului, artinya kita yang mendahului Allah. Ya, seharusnya Allah mendahului kita. Nah, jadi kalau ada kajian kidam, ya, ini sebelum semua ada, ya. Nah, makanya ada suatu peristiwa yang terjadi. Nah, itulah peristiwa yang terjadi, itulah yang artinya bagaimana rasa tadi sudah pergi duluan, ya, sudah pergi duluan tempat kerja, baru kita berangkat. Nah, ini ada suatu peristiwa yang terjadi sungguh luar biasa. Nah, ini kidam, ya.
Makanya di dalam setiap pencarian kidam itu pasti sebelum wujud itu ada. Nah, kidam itu sudah ada. Ya, rasa itu sudah ada di tempat baru kita berangkat. Ya. Nah, apa kidam? Daripada wujud, nah, itulah pencarian. Nah, itulah tadaburnya. Ya. Tidak boleh dipakai, hanya boleh ditajalikan. Ya, kita tidak boleh pakai ya. Nah, contohnya tidak boleh pakai bagaimana? Tiba-tiba kita berangkat kerja, ya, tapi kita tidak mengkidamkan tuh seakan-akan kita ini yang berangkat, ya. Kita tidak mendahulukan Allah tadi, ya, atau rasa batin tadi, ya, yang sudah berangkat kerja, ya. Nah, sudah sampai di tempat kerja baru kita berangkat, ya. Ini tidak boleh kita mendahulukan diri kita, ya. Nah, ini tidak boleh dipakai sifat ini, ya. Hanya cukup kita mentajalikan. Iya, Umi Kasanova, Masya Allah. Nah, ini sifat kidam ya. Kita hanya cukup mentajalikan ya. Mentajalikan, memperjalankan kekidamannya ya. Nah, kidam ini kalau dia turun ke wujud namanya milah. Ya. Nah, kalau dia wujud dia turun ke wujud ya. Nah, namanya milah. Ya, kalau dia turun ke alam nih, ke alam dunia ini dia namanya milah. Nah, tapi kalau manusia, kalau manusia melarikan wujudnya ya, kalau manusia itu melarikan zohirnya ini kepada wujud, kepada rasa tadi, itu namanya lillah. Ya, nah, ini kita ngajinya pelan-pelan ya. Nah, itu namanya lillah. Ya, atau artinya perjalanan kita kepada Allah. Ya, nah, kalau dia turun di alam semesta ini, ya, nah, ini namanya milah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena dia sudah mau turun ke dunia tuh, dia mau menyaksikan perbuatan perjalanannya di situ. Nah, itulah yang dikatakan milah. Nah, tapi kalau sudah manusia, ya, menuju kepada wujudnya sendiri, ya, wujud di dalam dirinya sendiri yang dikatakan ihdina, nah, itu namanya lillah. Nah, dia udah nggak bernama tuh, ya, udah nggak berasma di situ ya, udah nggak berasma alif lam ha, karena alif lam ha sudah jatuh atau sudah goib menjadi potensi nama dan menjadi namanya sendiri. Aku Allah, ya, akulah ilahnya. Ya, namaku Allah, akulah ilahnya, atau hu Allah ya. Nah, Waalaikumsalam. Yang ketiga adalah bako. Ya. Kalau dalam ejaan arfia, ya. Kalau dalam ejaan arfia ya, qiraah dan qiraat, baca ayat dan arti, ini namanya kekal. Ya. Ini namanya kekal. Nah, tapi kalau dalam ilmu, ya, kalau dalam potensi ilmu sahabat beriman sebetulnya masa kekal ini apa? Ya. Makanya kita jangan memprediksi kekal ini tidak ada, artinya mati-matinya gitu. Ya. Nah, ini banyak orang yang mengartikan kayak gitu tuh. Bako itu kekal, tidak ada mati-matinya gitu ya. Nah, banyak kayak gitu tuh, ya. Karena apa? Kurangnya pengetahuan kita dalam ilmu kebatinan, ya, atau ilmu tentang kerohanian. Sehingga, ya, apa yang kita baca sudah artinya kita tidak tahu apa-apa, sehingga menjadikan keyakinan. Nah, kalau sudah menjadikan keyakinan, kufurlah kita. Ya, tadinya kita sudah yakin ya. Nah, padahal di mata Allah adalah salah. Nah, bako ya. Ini kekal nih, ya, sifat kekalnya Allah. Nah, gitu ya. Nah, padahal dalam ilmunya sudah berbeda. Nah, jadi sebetulnya masa kekal ini apa, sahabat beriman? Ya. Nah, itu hanya sebenarnya dari salah satu sifat Allah.
ya. Nah, bako itu salah satu sifat Allah, sahabat beriman. Jadi kalau dikatakan bako, ba itu kan ba, ya, ba atau baraa, ya, atau batin, ya. Ya, sedangkan kho itu artinya sempurna, ya. Nah, kalau dalam ejaan hijaiyah, kho itu sempurna, kof ya sempurna, ba itu baraa atau batin, ya, kof itu sempurna. Nah, makanya setiap batinnya sempurna atau sempurna dalam perjalanan hakikat diri atau batin, maka dicabutlah usia dan dicabutlah, artinya dicabut ketuaannya. Ya, makanya kalau orang sudah sampai di sini, mukanya awet-awet aja tuh. Ya, mukanya nggak tua-tua. Ya, umurnya panjang. Kalau udah sampai makomnya di sini, ya. Allah sudah mencabut, artinya cabut usianya, ya, cabut artinya bagaimana tentang dia zohirnya dalam sifat ketuaan itu dicabut. Ya. Ada tuh banyak, ya, kadang-kadang umurnya sudah 50, 60, tapi ya mukanya tuh biasa aja, nggak pernah luntur-luntur. Ya, bukan karena pakai pakai skincare, ya, tidak. Ya, nah, artinya dia alami hanya karena Allah, bukan karena skincare atau operasi, tidak, ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk dalam bakonya, ya. Nah. Ya, jadi ya semuanya sudah katanya Allah, ya. Ini sudah dicabutlah usia, ya, dan dicabut artinya ketuaannya apabila semuanya sudah wahuwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Semuanya sudah dia tuh, ya. Allah kan tidak tua-tua, ya. Nah, Allah tidak memiliki usia. Nah, kalau kita sudah duduk di bakonya ini, sahabat beriman, di situ sudah terjadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Semuanya dia sudah dia sini, ya. Wa huwa ma'akum apabila kata Allah, wa huwa ma'akum apabila katanya Allah, ya. Dia semuanya, ya, dia semuanya sudah artinya sudah dia padamu, ma'akum, ya, aina, maka saya ma'akuntum adalah kamu. Ya, kalau kita sudah duduk di bakonya, sesungguhnya kamu itu adalah saya itu adalah kamu. Ya, ini yang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma'kuntum. Ya. Nah, gitu, ya. Semuanya sudah dia padamu, ya, ma'akum aina, maka saya ma'kuntum adalah kamu. Nah, artinya apa ini wajibul wujudnya, ya. Ini yang dikatakan wajibul wujudnya, ya, sudah luar biasa di sini dia. Kalau manusia sudah di sini sudah luar biasa. Ini wajibul wujudnya nih, ya. Nah, ini wajibul wujudnya, ya. Jadi yang dikatakan bako itu ayun bako, ya. Ayun bako, sahabat beriman, ya, itu adalah ketetapan yang sangat sempurna, ya, tidak berubah lagi, betul-betul isbatul yakin di situ dia. Ya, kalau memang dia sudah menetapkan dirinya tuh, kalau memang diri zohir saya ini adalah wujudnya Allah, dia yakin. Dia, ya, udah nggak terpengaruh, udah nggak baku bantah, udah nggak saling berbantah dengan akalnya, dengan imannya, dengan pikirannya. Dia yakin sebetul-betulnya. Ya, nah, ini sudah ayun bako. Ya, keyakinannya sudah isbatul yakin, bukan lagi hakul yakin, ya, bukan lagi hakul yakin, isbatul yakin, ya. Ini dihakikatkan daripada bako tadi, sahabat berimannya. Kalau kita mengatakan bako ini la ilaha illallah hayun bako, ya.
Sebetulnya menuju ketetapan atau isbatul yakin kita kepada Allah. Ya. Nah, itu yang dikatakan bako. Bako itu jangan kita mengatakan ini mengatakan tentang sifat ya, sahabat beriman, bukan mengatakan tentang diri Tuhan. Memang diri Tuhan itu yang kekal, tapi sifatnya ini kan mengatakan sifat. Ya. Nah, istilahnya harga mati ya. Nah, ini udah yakin kita ya, tidak ada tawaran lagi kita di situ. Ya. Sudah yakin ya, wujud kita yang terang benderang ini adalah Dia ya. Dia yakin di situ ya. Ini yang dikatakan hayun, itu hayun bako ya. Badiru itu tak boleh juga kita pakai. Kenapa? Yang bisa menetapkan kekekalan itu yang tidak berusia. Nah, itu hanyalah Allah. Ya, tapi kalau kita hanya boleh mentajalikan kebakuan Allah di dalam fana filanya. Ya. Nah, kita hanya cukup mentajalikan tuh. Ya. Sesungguhnya kita ini siapa? Sampai hati kecil kita itu sudah tidak mengakui diri zohir kita ini diri kita lagi. Sudah menuju bako fila. Nah, dicabutlah di situ ya masa usianya, masa ketuaannya. Ya. Nah, dia hari-hari muda terus ya, nggak pernah tua-tua mukanya. Kenapa? Memang sudah diselimuti sudah dikuasai oleh Allah. Ya. Kalau di kampung saya tuh banyak yang orang-orang kayak gitu tuh, ya, yang tidak tua-tua tuh, sudah umur 60, 70 ya. Mukanya masih awet-awet aja. Nah, sampai meninggal dia. Ya, mukanya tetap awet. Umurnya iya kan ya, masya Allah ya. Iya, kadang-kadang di sini banyak yang salah paham. Ada kalanya ada yang mengatakan piara artinya memelihara usia, padahal tidak. Ya. Memelihara usia katanya. Padahal tidak. Di sini bagaimana mereka sudah sampai di bako tadi ya. Nah, kita mentajalikannya bagaimana? Ya jangan kita merasa diri kita ini. Nah, itu sudah duduk di bako filahnya Allah ya. Jadi jangan kita sifat ini jangan kita memiliki ya, artinya jangan kita memiliki, tapi kita hanya cukup mentajalikannya ya, kebakoan Allah di dalam fana filahnya. Yang keempat yaitu mukalifatuhu bil hawadis. Ya, yang keempat ya. Nah, dengan nama Allah yang menciptakan dalam perbedaan. Ya. Artinya Allah selalu menjaga maujudnya atau zohirnya yang tidak setara dengan Dia. Ya. Allah selalu menjaga tuh, Dia selalu menjaga zohirnya yang tidak setara dengan Dia. Ya, Dia menciptakan segala bentuk zohir yang tidak setara baginya. Ya, laisa kamislihin min sayun. Ya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama. Ya. Tapi menjadikan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, ini perbedaan kita. Saya beda dengan Bang Barias, saya beda dengan Bang Alan, saya beda dengan Penatua, saya beda dengan Bang Ahmad, saya beda dengan Bang Arumi. Nah, itu perbedaan Allah tuh. Ya, kalau kita mengatakan laisa kamislihin min syai'un atau mukalifatuhun bil hawadis. Ya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama, tapi menjadikan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, ini perbedaan kita. Ya. Perbedaan kita adalah kodratnya Allah. Ya. Jangan kita mengatakan kalau kita, artinya kalau kita yang berbeda-beda. Ya. Jangan kita artinya kita mengaku ya. Jangan kita mengaku kalau kita yang berbeda-beda. Ya. Nah, untuk mendapatkan sahabat beriman ya,
ketuhanan Allah dengan kita memahami perbedaan kita ini, ya, memahami perbedaan kita ini di muka bumi, ya. Kalau dalam bahasa akidah, ya, kalau dalam bahasa sunnah, ya, salah satu artinya perbedaan itu adalah salah satu perbedaan itu adalah saling mengenal, ya benar, ya. Tujuannya apa? Kalau ada perbedaan itu, di situ dasar kita untuk mengenal Allah. Ya, bukan kamu lain, kamu kafir, ya. Kamu lain pemahaman, kamu lain ini kafir kamu. Itu dia tidak mengenal Allah tuh, dia tidak mengenal perbedaan Allah tuh. Ya. Mentang-mentang dia mungkin non muslim, ya, atau mungkin bukan agama muslim, sehingga kita lihat berbeda, bentuk kulitnya berbeda, bentuk wajahnya berbeda, ya. Itu orang-orang, tapi bagaimana kita harus paham di situ, ya. Coba kalau yang kita lihat ini sama-sama semua, sama mukanya, contohnya Bang Barias, seandainya Bang Barias mukanya sama semua satu dunia ini, atau Bang Alan, atau saya. Itu nggak bakalan kenal Allah tuh. Tapi ya, nggak bakalan kita kenal Allah. Nggak bakalan kita mengenal kebesaran Allah. Tapi karena ada perbedaan, disitulah kita bersyukur. Masya Allah, sahabat beriman, ya. Ada rupa-rupa Allah ternyata seperti ini. Masya Allah, ternyata ada juga yang cantik-cantik rupa Allah nih. Masya Allah, ada pula yang lain-lain kayak gini rupa Allah. Inilah perbedaan, inilah kekuasaan. Ya, bukan bentuk perbedaan, kamu beda, kamu kafir. Itu, ya. Masya Allah, saya diperjumpakan dengan wajah-wajah ini, ya, wajah-wajahnya Allah. Rupanya wajahnya Allah ada yang begini, rupanya wajahnya Allah ada yang begini. Ya. Itu adalah kekuasaan Allah, ya. Jadi segala berbentuk perbedaan itu adalah kekuasaan Allah. Jangan menempatkan diri di tempat perbedaan tadi. Bagaimana caranya? Saya ini pengen kayak Bang Alan. Hidupnya juga kayak pengen Bang Alan. Sehingga apa? Operasi plastik, ganti hidung, ganti ini, ya. Padahal Allah sudah memberikan kamu perbedaan tadi, ya. Bagaimana untuk kamu bisa paham dengan kebesaran Allah? Sesungguhnya kamu berbeda dengan yang lain. Tapi kamu di situ bagaimana kamu juga menyamakan dirimu? Ya berarti kamu sudah merubah kodrat Allah. Itu haram, itu yang paling ini, ya, paling artinya berbahaya, sahabat berimannya, kalau dalam dosanya dia paling tinggi. Merubah kodrat Allah dalam diri kita itu paling dibenci oleh Allah. Makanya dia dosanya besar sekali itu. Kita lihat yang kulit berwarna kuning, Masya Allah, rupanya kulit Allah ada yang warna kuning. Lihat orang yang berkulit hitam, Masya Allah. Kayak gitu kita, ya. Kayak gitu. Jangan kita memunculkan di dalam diri kita ini sifat kehinaan, ya. Walaupun dia itu seorang non muslim atau bukan agama Islam, ya, tapi bagaimana kita memandang di dalamnya tuh dengan perbedaan tadi, ya. Disitulah kita mengenal kekuasaan Allah. Bagaimana juga kita memandang siang dan malam itu sama itu. Ya Allah, sudah terjadi malam, ya Allah, kebesaran-Mu, Masya Allah, dan tidak bisa ditetapkan oleh manusia. Ya, tidak ada manusia yang menjadikan malam, hanya Kamu, ya Allah. Begitupun juga terjadi pagi dan siang. Sesungguhnya terjadinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran-Ku bagi orang-orang yang mau berpikir. Tapi kalau kita cuma mau ngalamin, ya malam-malam aja lah, siang-siang aja lah, kapan kita bersyukurnya, sahabat beriman? Ya, kapan kita berterima kasihnya kepada Allah? Berarti itu sudah terbiasa dalam diri kita selama ini. Kalau mendapatkan rezeki nggak pernah bersyukur. Lihat kejadian aja, kejadian alam kamu bersyukur. Ya.
Ini yang dikatakan apa sahabat beriman? Ya. Mukalifatuhu ya lil hawadis. Ya. Yang keempat tadi sifat Allah ya. Allah menciptakan dalam perbedaan. Ya. Inilah perbedaan tadi sahabat beriman ya. Jadi ya. Jadi jangan kita menempatkan diri di tempat perbedaan tadi ya. Ini tidak boleh kita ya. Tidak boleh, ini sifat Allah ya. Tapi bertajalilah kita di dalam pandangan bahwasanya itu adalah kemudahan ya, diberi artinya diberikan oleh Allah agar kita bisa mengimani Allah dengan perbedaan tadi. Ya, makanya Allah menurunkan wujudnya berbeda-beda pada Adam. Ya. Yang kelima apa sahabat beriman? Qiyamu ya binafsihi. Ya, qiyamuhu binafsihi. Apa yang dikatakan qiyamuhu binafsihi ini? Ya. Berdiri sendiri. Apa sebetulnya nafsihi? Ya. Qiyamuhu binafsihi. Di sini ada nafsihi. Apa sebenarnya nafsihi itu? Nafsihi itu adalah kehidupan Allah yang tidak bisa disetarakan dengan kehidupan yang lain. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya ini tempatnya dosa ya. Saya ini tempatnya salah. Saya ini tempatnya maksiat. Itu makhluk. Kita tidak boleh menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan makhluk. Ya, saya ini miskin, saya ini nggak punya uang. Nggak boleh ya, nggak boleh. Atau kita mengatakan saya ini tempatnya dosa, ya, tempatnya orang fakir ilmu, tempatnya yang fakir, tempatnya yang pokoknya macam-macam. Itu tidak boleh. Ini yang dikatakan qiyamu binafsihi. Ya. Berdiri sendiri. Ya. Kita tidak boleh menyamakan diri kita ini dengan kehidupan makhluk. Makanya saya ajak di sini kemarin jangan kita membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk. Ya. Harus kita bagaimana mampu ya bertajali qabla mutu anta mutu, artinya di situ apakah Allah mampu menguasai diri kita. Contohnya apa? Ya, kalau hewan itu mati, ya, ini contohnya ya. Kalau hewan itu mati, nyawanya dicabut, ya. Tapi kalau manusia mati, banyak juga yang mengatakan dicabut nyawanya. Yang perkataan cabut ini pada makhluk, ya. Tapi kalau sama manusia, sahabat beriman ya, bukan nyawa dicabut, tapi dia berpindah kepada Allah. Makanya angkat derajatmu, angkat derajat kematianmu, sahabat beriman ya. Jangan kita menyamakan dengan makhluk. Ya. Jangan kau samakan dengan makhluk, ya. Angkat derajat kematianmu. Ya. Sebenarnya kematian manusia itu adalah markazi, artinya zat kecil yang kekal berpindah-pindah. Inilah yang dikatakan inna lillahi. Alif ya berpindah kepada alif. Makanya orang yang meninggal dunia itu bukan berarti dia mati, tapi dia kembali kepada wujudnya yang semula. Ya, sesungguhnya orang yang mati itu tidak mati, tapi dia kembali artinya dia kembali ke wujudnya semula. Wujudnya semula ini kan manusia kan memang tidak ada. Di surat Maryam tadi mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Inilah yang dikatakan titik atau wujud. Ya, makanya kalau dia sudah masuk di dalam dikatakan lillah, tidak bernama lagi. Ya, dia bernama saat dia memiliki zohir dan batin. Inilah tubuh kita. Ya. Saat kita mengembalikannya ke dalam, dia akan menjadi lillah, tenggelam nama Allah di situ goib.
ya, Allah goib, ya, menuju lillah yang tidak bernama, kembali kepada wujud asal muasal. Ya, inilah yang dikatakan bagaimana kita bertajali. Kembali kepada asalmu dulu. Makanya ini yang dikatakan bagaimana hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada aku. Ini yang dimaksud. Kembalikan. Nah, inilah yang dikatakan perjanjian, makanya ada penyaksian. Ya, di dalam syahadat sebagai rukun Islam yang harus diselesaikan oleh umat muslim. Nah, ini yang harus diselesaikan. Yang kata kembali itu yang itu tadi. Bagaimana innalillahi tadi. Kita kembali kepada wujud kita semula. Sama halnya dengan makom sholat tuh. Ya, bertajal di dalam sholat. Bagaimana kita harus kembali kepada wujud kita yang masa lalu waktu diadakan. Ya, makanya kita itu awalnya itu titik. Ya, titik itu wujud. Atau dalam kata bahasa ilmunya cahaya. Ya. Nah, saat dia maujud, saat dia bertajali, inilah yang dikatakan ruhani. Ya. Ruhani ini dia berbentuk ruhani pas dia masuk ke dalam diri zohirnya. Makanya dia selalu mengikuti apa yang dia ikuti. Ya. Kalau dia memasuki tubuh Bang Alan, ya sama mukanya dengan Bang Alan. Ya. Kalau dalam bahasa kalau dalam kajian hakikat, inilah ru'idofi. Ya, dia menyerupai yang dia ikuti. Ya. Makanya inilah yang menjemput ya. Diri inilah yang wajah kamu itulah ya. Kayak gitu sahabat beriman ya. Yang tadi ya 5 sifat Allah yang mungkin kita sudah paham di sini sahabat beriman ya. Yang tadinya kita tidak tahu ya, sekarang menjadi tahu. Berarti kita sudah pada mengerti tuh, berarti selama ini kayak gitu. Selama ini ya. Ini kita udah paham kebenarannya sahabat beriman, dan ini bisa kita menjadikan patokan keyakinan kita kepada Allah. Berarti keyakinan kita kepada Allah bukan dengan cara kita sendiri lagi ya. Dengan cara bagaimana Allah menunjukkan jalannya lewat Al-Quran Karim sebagai petunjuk manusia. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tadi tuh ada yang tanya tuh Badil, kan udah sering Bang hamba Allah sampaikan di sini, mereka baru datang, cuman harusnya nyimak dulu. Tanya sampai berapa kali tadi? Iya, ini penempatan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Penempatan di dalam masih hidup, ya bisa penempatan juga di masih, artinya orang yang sudah meninggal juga bisa ya. Makanya dikatakan innalillahi itu masih kita hidup. Ya, itu penempatan masih hidup innalillahi. Ya, kalau orang yang sudah meninggal ya innalillahi wa inna ilaihi pakai rojiun. Ya, dia memakai rojiun, apa yang tinggal? Jiunnya yang tinggal. Ya, lilahnya yang sudah kembali. Ya, jiunnya yang tinggal, ya badan kasarnya yang tinggal, yang diri halusnya tadi sudah kembali. Makanya kalau dalam masa hidup yang katakan cuma innalillahi. Kalau orang yang sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi kan alif kembali kepada alif. Ya, kalau yang sudah meninggal dunia, ya pakai jiun, rojiun. Jiun itu yang ini yang tinggal ya, yang tinggal. Yang tinggal atau yang diri kasar katanya ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Bang hamba Allah mau jawab enggak? Itu ya tadi ada yang tanya tuh Badil itu apa? Ya, tumbadil itu pernyataan ya, pernyataan dalam sholat ya, pernyataan kita ya, pernyataan kita dalam sholat kepada Allah
atau yang dikatakan mengikrarkan diri, apakah kita ini mampu membawa thayyibatul lillahnya Allah untuk menerangi alam semesta. Itu dikatakan tumbadil. Ya, makanya kita tunjuk di